menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Miss. Good morning, class. Before we are going to study, let's pray together. Please start. Pray over. Apakah ada teman-teman yang tidak hadir hari ini? Ada atau tidak? Semuanya hadir, Miss. Apakah sudah hadir semua? Sudah, Miss. Septi, Hadir, apakah temannya sudah hadir semua? Hadir, Miss. Gak ada yang absen hari ini. Oke. Hari ini kita akan mempelajari mengenai descriptive text. Kira-kira anak-anak Miss semua udah ada yang pernah dengar belum apa itu descriptive text? Sudah ada? Miss. Deskripsi kan, Miss? Ada, Miss. Iya, benar sekali. Deskripsi. Deskriptif itu artinya deskripsi. Bisa kita lihat di PowerPoint yang sudah ditampilkan. Kita akan mempelajari descriptive text, di mana Miss akan menjelaskan mengenai definisi atau pengertian, karakteristik atau ciri-ciri, generic structure atau struktur umum, dan yang terakhir, Miss akan berikan contohnya. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian terlebih dahulu. Jadi, descriptive text ini adalah salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang menggambarkan dengan jenis sifat-sifat melekat pada sesuatu, baik itu manusia, tumbuhan, ataupun benda mati. Nah, adapun tujuan dari descriptive text ini adalah untuk memberikan informasi dengan jelas mengenai objek yang digambarkan kepada pembaca. Nah, ketika kalian ingin mendeskripsikan sesuatu, misalnya nih, kalian ingin mendeskripsikan hewan, kalian bisa menggunakan descriptive text untuk mendeskripsikan hewan tersebut. Seperti apa bentuknya, ciri-cirinya, apakah dia berkaki 3 atau berkaki 4, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai karakteristik atau ciri-cirinya. Nah, descriptive text itu memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama adalah menggunakan simple present tense. Yang kedua, menggunakan banyak kata sifat. Dan yang ketiga, menggunakan kata kerja penghubung. Nah, yang pertama kita akan membahas ciri-ciri yang pertama yang akan kita bahas adalah menggunakan simple present tense. Nah, pada kalimat yang terdapat dalam descriptive text ini menggunakan simple present tense karena kita akan mendeskripsikan fakta yang melekat pada suatu objek. Nah, ketika kita ingin mendeskripsikan mengenai suatu fakta, kita menggunakan rumus dari simple present tense.
Dan salah satu fungsi dari simple present tense itu sendiri adalah menunjukkan sebuah fakta atau sebuah kebenaran. Nah, yang kedua adalah menggunakan banyak kata sifat. Karena fungsi dari teks ini adalah untuk memberikan informasi, dengan menggambarkan suatu objek yang dideskripsikan, maka dalam deskriptif teks banyak sekali dijumpai kata sifat. Misalnya seperti ini, kalian ingin menjelaskan atau mendeskripsikan hewan, kita ambil contoh seperti gajah. Seperti yang kita tahu, gajah itu memiliki ukuran badan yang besar ya. Nah, kata sifat dari gajah itu tadi memiliki badan yang besar, terus belalai yang panjang, terus gading yang panjang juga, dan lain sebagainya. Nah, ciri-ciri yang terakhir adalah menggunakan kata kerja penghubung. Kata kerja penghubung atau relating verb itu adalah kata kerja yang memberikan penjelasan terhadap benda yang menjadi subjek dari suatu kalimat. Contohnya is, have, seem, appear, dan kata kerja lainnya. Nah, pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai identification atau identifikasi. Nah, pada bagian ini terletak pada paragraf pertama. Jadi itu nanti kalimat deskriptif itu atau deskriptif teks itu terdiri dari beberapa kalimat. Nah, untuk paragraf pertama itu bertujuan untuk mengidentifikasi suatu objek yang dideskripsikan. Identifikasi berfungsi untuk memperkenalkan kepada pembaca tentang objek yang akan kita jelaskan sebelum kita memberitahu lebih rinci mengenai objek tersebut di paragraf selanjutnya. Misalnya kalian ingin mendeskripsikan gajah. Nah, di paragraf pertama itu kalian harus memberitahu dulu kepada pembaca apa sih yang mau kalian jelaskan. Misalnya hewan ini bernama gajah, seperti itu. Jadi pembaca tahu hewan apa yang mau kalian jelaskan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai struktur umum atau generic structure dari si descriptive text ini. Yang pertama adalah identification. Yang kedua adalah description text. Ke slide selanjutnya aja. Nah, yang kedua itu adalah description atau deskripsi. Nah, pada bagian ini tuh terletak pada paragraf kedua dan seterusnya. Jadi tadi kan paragraf pertama itu menjelaskan apa sih yang mau kalian deskripsikan gitu. Nah, dari paragraf kedua dan seterusnya itu adalah berisikan tentang sifat-sifat yang melekat pada suatu yang kamu kenalkan kepada pembaca yang sudah dikenalkan di paragraf sebelumnya atau di paragraf
Yang selanjutnya, Miss akan memberikan sebuah contoh agar kalian lebih memahami apa itu descriptive text. Bisa kalian lihat di paragraf pertama. Every people certainly have a mother. It is because people are born from her. The existence of her among us is definitely important. Nah, di situ, di paragraf pertama bisa kita perhatikan si penulis menjelaskan siapa yang mau ia deskripsikan. Dia mau mendeskripsikan ibunya, ya kan? Karena setiap orang pasti mempunyai ibu, sehingga dia di paragraf pertama itu dia menjelaskan, aku mau menceritakan tentang ibuku nih, gitu. Jadi di paragraf pertama itu dia memperkenalkan memberitahu terlebih dahulu siapa yang mau ia deskripsikan. Di paragraf kedua bisa kita lihat juga, my mother's, her name is Khadijah. She was born 49 years ago. She is short but not too short. She is little fat and she is old. Bisa kita lihat seperti ciri-ciri yang sudah Miss sampaikan sebelumnya, bahwa dalam descriptive text itu mengandung banyak kata sifat. Nah, bisa kita lihat di situ ada short, ada little fat, terus ada straight hair, and etc. Di paragraf kedua ini, dia mulai memberitahu siapa nama ibunya, usianya berapa, terus ukuran tubuhnya, terus dia bilang bahwa ibunya sedikit lebih gemuk dan sudah lumayan tua dan memiliki rambut yang keriting dan sedikit rambut keriting yang pendek seperti itu. Di sini mulai paragraf kedua dan seterusnya dia mulai memberitahu siapa ibunya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum Miss berikan tugas? Ada? Ada yang kurang Udah jelas? paham, Miss. Udah paham. Nah, di slide selanjutnya, Miss ada berikan sebuah gambar. Kalau kalian sudah memahami dengan baik, Miss yakin kalian pasti tahu ini buah apa dan bagaimana cara kalian untuk mendeskripsikannya. Miss beri waktu 5 menit. 5 menit untuk kalian membuat deskripsi mengenai gambar ini. Setelah itu, kalian bisa mengirim tugas ini melalui WA group ya. Dan setelah kalian dalam beberapa kelompok, namun kerjakan dulu tugas yang Miss berikan ya. 5 menit ya. Oke, Miss. Oke, Miss.
Oke, Miss. Sudah? Sudah 5 menit ya waktunya. Kalian bisa mengirimkan melalui WA group sekarang ya. Miss tunggu. Jangan ada yang terlambat. Nah, mengenai materi yang sudah Miss sampaikan, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Miss akan menutup perjumpaan kita kali ini. Tapi sebelum Miss tutup, Miss mau bagi kalian dalam beberapa kelompok. Ya, nanti satu kelompok itu terdiri dari 3 orang. Miss akan kirimkan tugas kalian melalui WA group. Kalian kumpulkan dan kalian kerjakan dan kumpulkan dalam waktu 2 hari ya. Jadi ini hari Senin, berarti kalian kumpul di hari Rabu. Miss tunggu di hari Rabu ya. Mungkin sekian untuk hari ini. Miss rasa semua materi sudah Miss sampaikan. Kalaupun ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan mengenai materi hari ini, kalian bisa tanya Miss melalui WA group ya. Ya, Oke, Miss. Oke, sekian dari Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. See you next week. Dadah. Waduh. See you.